FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil. Untuk menentukan KPK dan FPB, nanti ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor, dan cara yang kedua menggunakan tabel. Kita langsung masuk ke soal. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Kita gunakan cara yang pertama ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan pohon faktor, adik-adik harus ingat ya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat pohon faktor dari 12. Untuk mencari pohon faktor, nanti adik-adik bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian kita bagi lagi, masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 sudah tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, kita lanjut mencari pohon faktor dari 15. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti langsung kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15, langkah berikutnya kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 15. Adik-adik perhatikan pohon faktor 12. 12 itu bisa dibagi oleh 2, 2, dan 3. Berarti faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 dikali 2 dikalikan 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang kita lihat pohon faktor yang 15. 15 itu bisa dibagi oleh 3 dan 5. Berarti faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Nah, setelah kita menentukan faktorisasinya, sekarang kita mencari FPB dan KPK-nya. Untuk mencari FPB, berarti kita cari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Sekarang adik-adik perhatikan, faktor yang sama dari 12 dan 15 yaitu hanya 3. Dan pangkatnya ternyata sama-sama 1 ya. Berarti kita ambil salah satu saja. Nah, berarti FPB dari 12 dan 15 yaitu 3. Nah, berikutnya kita cari KPK-nya. Untuk mencari KPK, berarti kita kalikan semua faktor dan ambil pangkat yang terbesar. Berarti KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Kedua yaitu mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soal yang kakak gunakan masih sama. Untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel, adik-adik tetap harus ingat apa itu bilangan prima. Supaya tidak lupa, kakak tuliskan ya. Langkah pertama, kita membuat tabel dari 12 dan 15. Nah, yang perlu adik-adik ingat, jika pembagi bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya langsung dilingkari. Kita lanjut ke tabel lagi. Sama seperti mencari menggunakan pohon faktor, pembaginya itu dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 tidak bisa dibagi 2 ya, berarti tetap kita tulis 15. Nah, berikutnya kita bagi lagi. Karena masih bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 tidak bisa dibagi 2, berarti tetap. Lanjut kita bagi. Sudah tidak bisa dibagi 2 ya, kita lanjut bagi dengan 3.
3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 itu bisa membagi semua bilangan ya. Berarti harus kita lingkari. Jangan sampai terlewat ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita bagi dengan 5. 1 tidak bisa dibagi 5, berarti tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Perhatikan tabelnya. Tabel akan selesai jika hasil akhirnya itu sudah 1 semua ya. Nah, sekarang kita cari FPP-nya. Perhatikan tabel lagi. Adik-adik lihat, pada pembaginya ada yang dilingkari ya. Nah, angka yang dilingkari itu berarti FPP-nya. Karena yang dilingkari hanya 3, berarti FPP-nya yaitu 3. Matematika KPK dan FEB. Ada congklak matematika KPK dan FEB ini. Nah, di sini telah ada alat peraga congklak matematika KPK dan FEB. Nah, pertama sekali saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di dalam alat peraga ini. Yaitu di sebelah kanan saya itu ada anak congklak yang berwarna merah dan di sebelah kiri saya ada anak congklak yang berwarna kuning. Nah, untuk yang pertama kali kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4. Dengan anak congklak yang warna merah ini untuk faktor dari 2 dan warna kuning ini untuk faktor dari 4. Nah, pertama kali kita akan mencari faktor dari 2. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, faktor dari 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Nah, selanjutnya faktor dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, selanjutnya kita dapat melihat pada wadah manakah yang memiliki anak congklak yang warnanya yang berbeda, yaitu ada di wadah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, maka dapat disimpulkan KPK dari 2 dan 4 itu ialah 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 8. Nah, di sini faktor dari 6 itu kita menggunakan anak congklak yang berwarna merah, dan faktor dari 8 itu kita menggunakan anak congklak yang berwarna kuning. Nah, seperti yang kita ketahui, faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, selanjutnya faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan Rina menabung setiap 7 hari sekali, kemudian Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Nah, pertanyaannya, kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, di sini kita menemui ada kata setiap, sekali, kemudian bersama lagi. Dari kata kunci ini berarti kita akan menentukan KPK dari 7 dan 4 ya. Nah, untuk memudahkan penyelesaiannya kita menggunakan bentuk tabel. Angka yang kita gunakan untuk membagi yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan 4 bisa dibagi 2, maka kita tuliskan di sini yaitu 2 ya. Nah, kita hitung 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 itu tidak bisa, maka dalam bentuk tabel, jika angka tersebut tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan kembali. Maka ini kita tuliskan saja menjadi 7 ya. Nah, jika sudah, kita bagi kembali. Kita bagi dengan 2. 2 bisa dibagi 2 ya, maka kita tulis di sini 2 ya. Kemudian kita bagi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian
7 dibagi 2 tidak bisa. Maka sama seperti tadi, jika tidak bisa maka kita tuliskan kembali 7. Oke, selanjutnya kita bagi kembali. Kita bagi 2, 7 dibagi 2 tidak bisa. Kemudian kalau tidak bisa dibagi 2 maka kita ganti dengan dibagi 3. 7 dibagi 3 juga tidak bisa. Bagaimana dengan dibagi 5? 7 dibagi 5 juga tidak bisa. Maka kita coba dengan 7. 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 bisa, maka kita tuliskan di sini di samping yaitu angka 7 ya. Nah, ini karena di sini sudah 1, kita tidak perlu bagi, kita turunkan saja satunya. Kemudian yang kita bagi ini 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, hasil akhir di bawah sudah 1, berarti kita sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Cara menentukan KPK-nya yaitu diambil semua bilangan. Berarti kita ambil bilangan yang ada di sini. Kemudian 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka untuk menghitung kapan mereka menabung bersama lagi, maka rumusnya yang kita gunakan adalah tanggal awal ditambah dengan KPK. Perhatikan di sini tanggal awalnya adalah tanggal 1 Agustus. Maka kita tuliskan tanggal 1 Agustus ditambah KPK-nya 28 ya. Sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 28 sama dengan 29. Sehingga mereka akan bersama lagi tanggal 29 Agustus.